Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul dan juga bersosialisasi di sini pada presentasi kali ini. Tak lupa juga sholawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat alam yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan juga kepada tabiin tabiatnya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nedi Herdian. Saya di sini selaku moderator kelompok 7 yang akan membawakan materi dengan judul Budaya dan Perkembangan Sejarah Islam dengan anggota kelompok Zikri, Yeni, dan Fauzan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk kepada pemateri pertama. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya dalam pandangan Islam. Kata budaya atau budaya berarti budi atau akal. Budaya yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya bersifat material dan imaterial. Contoh dari material meliputi arsitek bangunan seperti masjid, bangunan istana kerajaan, alat-alat perkakas, dan lain-lain. Sedangkan imaterial, contohnya sistem keyakinan, aturan hukum, dan lain-lain. Unsur budaya yang mudah berubah meliputi seni, bahasa, dan teknologi. Sedangkan unsur budaya yang sulit berubah meliputi agama, sistem sosial, dan sistem pengetahuan. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap kebudayaan. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagaman umat Islam. Kebudayaan dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada tatanan agama yang tampil dalam bentuk formal yang menjalar di masyarakat. Dalam korelasi agama dan budaya, ditimbulkan mekanisme yang berlaku dalam Islam. Yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, mudik pada hari raya Idul Fitri dan halal bihalal. Hal tersebut tidak ada dalam Al-Quran, namun dianggap sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu silaturahmi. Yang kedua, akulturasi kebudayaan. Yang dimaksud akulturasi adalah tradisi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, melaksanakan upacara 7 hari orang meninggal. Hal tersebut tidak ada dalam Islam, tetapi masyarakat menggunakannya dan memasukkannya dalam kebudayaan Islam. Tiga, kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu contohnya yaitu kegiatan perjudian dan mabuk-mabukan. Sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. Adalah setelah Nabi Muhammad, itu banyak masyarakat Arab atau Mekah yang menyembah berhala, yang disebut dengan istilah paganisme. Kemudian banyak masyarakat yang mabuk-mabukan, berjudi, berzina, atau bahkan mengubur bayi perempuan yang masih hidup. Hal itu dilakukan karena mereka menganggap bahwa bayi perempuan merupakan malapetaka dan aib bagi keluarga mereka. Kemudian keadaan Mekah setelah lahirnya Nabi Muhammad, yaitu pada awal kenabiannya, Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah di Gua Hiro. Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian pada saat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah. Dalam hal ini, dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan
dan periode Madinah. Pada periode Mekah, ciri pokoknya yaitu pembinaan dan pendidikan tauhid. Sedangkan pada periode Madinah, Nabi Muhammad lebih menekankan pada pendidikan sosial dan politik. Selanjutnya, periode Mekah. Pada awalnya, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, hanya diberikan kepada istri maupun keluarganya. Namun lama-kelamaan, Nabi Muhammad mulai menyebarkan dakwahnya secara terang-terangan. Di Mekah, Nabi Muhammad berdakwah kurang lebih selama 13 tahun dengan berfokus pada penanaman nilai ketauhidan kepada umatnya. Selanjutnya, periode Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam. Yang pertama, dengan mendirikan masjid. Yang kedua, dengan mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dan bukan kaum muslimin. Yang keempat, Muhammad meletakkan dasar-dasar ekonomi dan sosial bagi masyarakat Madinah. Kelima, Nabi Muhammad mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum Islam. Perjanjian tersebut menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek kehidupan. Selanjutnya, masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama dipimpin oleh Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar. Dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad, beliau menjalankan kekhalifahannya dengan sangat baik. Pada masa tersebut, Abu Bakar menjalankan sistem politiknya bersifat sentral, maksudnya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat pada khalifah. Tetapi, meskipun demikian, dalam memutuskan suatu masalah, Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Abu Bakar mengeluarkan kebijakan dalam berbagai bidang, di antaranya bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Pada bidang politik, Abu Bakar mengeluarkan kebijakan yaitu pemerintahan berdasarkan musyawarah. Selain itu, kekuasaan undang-undang juga dibuat oleh Abu Bakar, yaitu artinya di mata undang-undang semuanya sama, baik itu pejabat, rakyat biasa, rakyat muslim maupun non-muslim. Pada bidang ekonomi, Abu Bakar menerapkan beberapa kebijakan, yaitu menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Selanjutnya, tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara, mengelola barang tambang, menetapkan gaji pegawai, tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW, dan tidak menjadikan ahli badar atau orang-orang yang berjihad pada perang sebagai pejabat negara. Yang terakhir, dalam bidang keagamaan. Dalam bidang ini, Abu Bakar mengeluarkan kebijakannya. Yang pertama, dengan memerangi kaum riddat atau murtad. Yang kedua, dengan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, penulisan wahyu berupa daun-daun, kayu-kayu, dan tulang-tulang. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan, 11 hari. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu masa Umar bin Khattab. Kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Setelah Abu Bakar wafat, tibalah masa Umar bin Khattab
berpuasa selama kurang lebih 10 tahun, di mana pada masa ini Umar bin Khattab atau umat Islam mengalami kegemilangan, di mana penyebaran Islam tersebar luas sampai ke Syria, Damaskus, Baitul Maqdis, Persia, dan juga Mesir. Nah, selain dalam hal perluasan Islam, eh, di masa Umar bin Khattab juga Umar bin Khattab itu menciptakan kebijakan-kebijakan dalam bidang politik, yakni mendirikan Majelis Syuro atau Dewan Penasihat untuk Khalifah yang terdiri dari sahabat-sahabat beken seperti Ali dan Utsman. Lalu ada Dewan Penasihat Umum yang terdiri dari sahabat-sahabat dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Lalu juga ada Dewan antara Penasihat Tinggi dan Penasihat Umum. Terus ada Al-Khatib, Sekretaris Negara, yang diantaranya adalah Abdullah bin Arqam. Lalu ada Nizamul Mali, Departemen Keuangan yang mengatur masalah keuangan, ghanimah, dan lain-lain. Lalu ada Nizamul Idari, yakni Departemen Administrasi yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Ada Departemen Keuangan dan Departemen Pendidikan dan juga lain-lain. Lalu dalam bidang ekonomi, Umar menetapkan pajak tanah. Lalu semua harta ghanimah atau rampasan perang yang didapat itu dikembalikan ke pemerintah melalui Baitul Mal. Lalu ada pemerataan zakat dan juga lembaga perpajakan. Lalu selanjutnya di masa Utsman bin Affan, setelah Umar wafat ditikam oleh Abu Lu'lu', diangkatlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Utsman bin Affan ini menjabat selama 12 tahun. Dan di dalam masa tersebut itu keadaan umat Islam cukup tidak stabil, di mana terjadi konflik dan huru-hara. Dan juga karena memang Utsman bin Affan yang sifatnya cenderung lemah lembut dan kurang tegas ya, jadi si pejabat-pejabat ini diangkat dari keluarganya, dan juga karena memang kurang ketegasan, akhirnya memang harta kekayaan negara itu digunakan seenaknya oleh pejabat-pejabat ini. Namun terlepas dari berbagai kekurangannya di dalam masa Utsman bin Affan berhasil menjalankan program penting, yakni membangun bendungan, membangun jalan dan jembatan, membangun masjid, memperluas dan merenovasi Masjid Nabawi, lalu terdapat program penulisan Al-Quran. Lalu selanjutnya di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Utsman bin Affan meninggal, maka kekhalifahan jatuh pada masa Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib menjabat selama 6 tahun, di mana dalam kurun waktu 6 tahun ini kondisi umat Islam juga tidak stabil. Terdapat huru-hara dan konflik yang berasal dari orang-orang yang tidak menyukai Ali. Di antaranya ada tuntutannya adalah terkait dengan terbunuhnya Utsman. Dan sebagaimana kekurangannya yang ada pada masa Utsman tadi, Ali ini sama Ali bin Abi Thalib ini ditambal gitu dengan dipecatnya kepala daerah atau gubernur-gubernur di angkatan Utsman oleh Ali, dan yang termasuk orang yang dipecat adalah Muawiyah itu sendiri dari jabatan gubernur. Lalu mengambil harta atau tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada famili-familinya sebelumnya. Dan di dalam masa pemerintahan Ali ini terdapat pemberontakan yang terkenal itu adalah perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Lalu ada perang Jamal, yakni antara Ali dengan Aisyah. Selanjutnya, setelah Ali wafat, jabatan khalifah itu dilanjutkan oleh anaknya, yakni Hasan. Namun karena dia lemah dalam memimpin atau belum kuat dalam memimpin, akhirnya Hasan ini menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah, dan dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Namun perjanjian itu ada perjanjian-perjanjian yang dikhianati oleh Muawiyah, sehingga adiknya Hasan yakni Husain itu tidak diterima dan menyerang Muawiyah di Karbala. Namun sayangnya Husain wafat dan kemenangan dimiliki oleh Muawiyah dalam perang melawan
Husain. Begitu. Namun di dalam pemerintahan Ali ini ada kelebihan-kelebihannya, yakni memajukan bidang ilmu bahasa, membenahi keuangan negara, mengganti pejabat yang kurang kompeten, dan dalam bidang pembangunan itu khususnya ada pembangunan di Kota Kupang. Lalu selanjutnya di Bani Umayyah. Nah, pada masa Bani Umayyah ini dihasilkan dari proses yang tidak demokratis, dari kekerasan dan sebagainya. Namun ada peristiwa besar, yakni banyak golongan dan aliran dalam ajaran Islam pada masa Bani Umayyah ini, yakni mulai dari Syiah ya dan lain-lain begitu. Dinasti Umayyah itu setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz banyak pengaruh-pengaruh yang melemahkan internal dari Bani Umayyah ini sendiri, sehingga banyak terjadi kemaksiatan, banyak terjadi korupsi dan sebagainya. Selanjutnya pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini merupakan suatu dinasti yang didirikan dengan perebutan oleh Abu Abbas As-Saffah beserta dengan jenderalnya Abu Muslim Al-Khurasani dari tangan Bani Umayyah. Nah, di dalam dinasti ini itu terjadi kegemilangan di mana ada perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, di dalam bidang ilmu fikih. Itu di masa Abbasiyah ini lahir imam-imam beken seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, yang mana sampai sekarang itu mazhabnya masih eksis. Dan di dalam ilmu tafsir ada imam tafsir yang beken juga, yakni Imam At-Tabari. Dalam ilmu hadis ada periwayat hadis yang memang sangat populer dan familiar di telinga kita, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, dan Imam Al-Baihaqi. Dalam ilmu kalam juga ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mendirikan madhab Asy'ariyah, dan Imam Al-Maturidi yang mendirikan madhab Al-Maturidiyah. Dan dalam ilmu bahasa ada dan ilmu bahasa ini masa-masa Abbasiyah ini melahirkan karya-karya yang sangat luar biasa dan monumental, yakni ilmu nahwu dan ilmu sorof. Lalu di dalam bidang umum ada filsafat, dan salah satu yang terkenal yakni Imam Al-Ghazali yang membendung umat Islam dari paham-paham filsafat, Mu'tazilah, dan sampai sekarang memang karya Imam Al-Ghazali itu masih eksis ya, di antaranya Ihya Ulumuddin. Lalu di dalam ilmu kedokteran ada Ibnu Sina, dan karyanya yang terkenal adalah Al-Qanun fil At-Tib, tentang teori dan praktik ilmu kedokteran serta membahas pengaruh obat-obatan. Terus ada Ar-Razi yang dikenal sebagai Galian Arab. Terus di dalam ilmu matematika ada algebra atau al-Khwarizmi. Di dalam ilmu farmasi ada Al-Mughni. Di dalam ilmu astronomi, di dalam ilmu geografi, dan di dalam ilmu sastra banyak sekali perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Nah, mungkin akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah ini adalah ketika Baghdad diserang oleh Mongol dan diporak-porandakan begitu. Mungkin seperti itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah mengeluarkan materi keduanya. Selanjutnya kita lanjut pada materi selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi mengenai setelah kehancuran dinasti Abbasiyah. Dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad diantaranya adalah yang pertama ada dinasti Umayyah. Setelah kekuasaan kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus digulingkan Bani Abbasiyah pada 750 Masehi, dinasti tersebut tidak sepenuhnya runtuh.
5 tahun sesudahnya, Abdurrahman I yang bergelar Al-Dakhil berhasil mendirikan kekhalifahan Umayyah baru di daratan Eropa, tepatnya di Spanyol. Kekhalifahan yang baru itu banyak melahirkan para ilmuwan Muslim terkemuka bermunculan di Spanyol. Mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini jejak kebesaran Islam di Spanyol masih bisa disaksikan lewat sejumlah peninggalan bersejarah di antaranya. Yang pertama ada Masjid Cordoba. Masjid Cordoba saat ini berubah menjadi gereja atau katedral. Masjid ini pertama kali dibangun oleh Khalifah Muslim Abdurrahman I pada 787 Masehi. Yang kedua ada Alhambra. Bangunan ini sering disebut istana yang hilang atau kejayaan yang sirna. Alhambra dibangun oleh Sultan Muhammad bin Ahmad, Raja bangsa Moor yang berasal dari Afrika Utara pada abad ke-12. Yang ketiga ada Menara Giralda atau Seville. Giralda merupakan sebuah menara azan setinggi 97,54 meter, peninggalan kerajaan Almohad di abad ke-12 yang kini berubah fungsi menjadi katedral. Yang kedua ada dinasti Fatimah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada 567 Hijriah atau 1171 Masehi, yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada dinasti Turki Utsmani. Secara formal, Utsmani memproklamasikan kemerdekaan wilayahnya menjadi suatu kesultanan pada tahun 1299 Masehi. Sepanjang sejarah Turki Utsmani ini telah terjadi 37 kali pergantian kekuasaan. Para sultan tersebut diangkat berdasarkan keturunan seperti halnya khalifah sebelumnya. Masa pemerintahan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, yaitu dari tahun 1299 Masehi sampai dengan 1924 Masehi. Yang keempat ada dinasti Safawi. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering bentrok dengan Turki Utsmani. Berbeda dari dua kerajaan besar Islam lainnya, Utsmani dan Mughal, kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran. Ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh kekhalifahan Safawi, terutama pada Syah Abbas di antaranya. Yang pertama ada dalam bidang politik. Dalam hal ini, langkah pertama yang diambil oleh Syah Abbas adalah membangun angkatan senjata yang kuat dan besar bagi kerajaan Safawi. Yang kedua ada dalam bidang ekonomi. Pada masa Abbas, kerajaan Safawi dapat menjalin hubungan perdagangan dengan Rusia di sekitar Laut Kaspia. Yang ketiga ada dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa kerajaan Safawi di Persia, filsafat dan ilmu pengetahuan bangkit kembali di dunia Islam, khususnya di kalangan orang-orang Persia. Yang keempat, dalam bidang pembangunan fisik dan seni. Pembangunan fisik dan seni terkenal pada saat itu ialah pembangunan kota Isfahan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri-pemateri karena telah menyampaikan materinya. Mungkin dari kita cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.